Wiradano, saya dari kelompok 8. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi membahas soal komunikasi bisnis internasional. Baik, yang pertama itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menipiskan batas antar negara, membawa dunia bisnis ke ranah global yang saling terhubung. Dalam konteks ini, komunikasi bisnis internasional menjadi krusial, yaitu komunikasi antar pelaku bisnis dari negara berbeda untuk mencapai kepentingan bersama seperti kerjasama ekonomi, investasi, dan ekspansi pasar. Globalisasi menuntut perusahaan berkomunikasi efektif melintasi batas budaya, bahasa, dan teknologi. Tantangan utamanya bukan hanya perbedaan bahasa, tetapi juga cara berpikir, nilai sosial, dan gaya komunikasi yang dipengaruhi latar budaya. Menurut Lin dan Low, dimensi budaya host state sangat mempengaruhi gaya komunikasi dan interaksi global. Tanpa pemahaman ini, miskomunikasi, konflik, dan kegagalan negosiasi internasional dapat terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pentingnya komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan budaya lintas negara. Misalnya, dalam kerjasama dengan perusahaan Jepang, penting memahami budaya bisnis yang menjunjung tinggi kesopanan dan hierarki. Berbeda dengan mitra Amerika Serikat yang cenderung langsung dan efisien, ketidakpahaman dapat menimbulkan konflik. Selain budaya, perbedaan sistem hukum dan regulasi perdagangan juga menjadi tantangan. Pelaku bisnis internasional perlu memahami aspek komunikasi dan etis, budaya, hukum, teknologi, informasi agar bisnis berjalan efektif. Di Indonesia, komunikasi bisnis internasional vital untuk budaya saing global. Perusahaan multinasional seperti Unilever, Toyota, dan AirAsia menjadikan Indonesia pasar strategis, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi internasional adalah kompetensi utama bagi perusahaan nasional di era globalisasi ekonomi. Lalu ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis internasional adalah disiplin yang mempelajari proses penyampaian, pertukaran, dan pemaknaan pesan dalam aktivitas bisnis lintas negara. Ini melibatkan pemahaman faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Secara akademis, komunikasi ini adalah mekanisme strategis untuk keberhasilan kerjasama negosiasi dan ekspansi pasar global, menuntut kompetensi lintas budaya yang tinggi. Menurut Cardone 2020, komunikasi bisnis internasional adalah proses pertukaran pesan dalam lingkungan bisnis global yang memerlukan adaptasi pesan terhadap perbedaan budaya, bahasa, sistem nilai, dan preferensi komunikasi. Farah dan Benar menambahkan bahwa interaksi ini melibatkan transfer informasi melalui bahasa, simbol, dan perilaku nonverbal yang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Selanjutnya ada konsep dasar komunikasi bisnis internasional. Yang pertama itu ada pertukaran pesan lintas budaya, yang dimana memahami perbedaan budaya dalam pola komunikasi, simbol, dan interpretasi pesan. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi, seperti memilih media yang tepat. Ada email, video conference, platform digital untuk komunikasi lintas negara. Lalu ada pemahaman persepsi, mengelola persepsi agar pesan tidak salah dimaknai karena latar belakang budaya yang berbeda. Lalu yang keempat ada adaptasi bahasa dan simbol, menyesuaikan bahasa, dialek, istilah bisnis, dan simbol nonverbal untuk penyampaian pesan yang efektif. Lalu ada sensitivitas, norma, dan etika, memahami standar etika bisnis yang berbeda di setiap negara untuk hubungan yang harmonis. Lalu yang terakhir ada membangun kepercayaan,
menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat, saling percaya, dan profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada bahasa dan terjemah. Setiap negara punya cara bicara dan makna kata yang berbeda. Salah terjemah itu bisa bikin orang jadi salah paham. Apalagi karena tingkat kesopanan dan gaya bicara setiap negara itu juga beda-beda kan. Contohnya itu seperti di slogan "Nothing sucks like an Electrolux", itu dianggap gak pantas karena kata sucks itu terdengar negatif. Yang kedua, ada perbedaan budaya, nilai, kebiasaan, dan cara berinteraksi antar negara juga beda-beda. Jadi pesannya itu bisa ditangkap berbeda. Tanpa paham budaya, komunikasi jadi gampang salah paham. Contohnya itu kayak di Jepang dikasih kartu nama 2 tangan sebagai tanda hormat. Tapi di Amerika itu dianggap biasa aja. Yang ketiga, itu ada sistem hukum dan regulasi. Aturan bisnis tiap negara itu berbeda. Hal yang normal di satu negara bisa dilarang di negara yang lain. Jadi perusahaan harus menyesuaikan diri. Contohnya itu seperti produk Indonesia yang ditolak Uni Eropa karena labelnya itu nggak sesuai sama aturan yang ada di sana. Yang keempat, ada teknologi dan akses media. Kualitas internet dan teknologi tidak sama di semua negara. Negara dengan internet lemah sering alami gangguan sehingga komunikasi jadi lebih lambat dan rawan salah paham. Contohnya itu seperti rapat online Jepang dan Afrika itu sering terputus karena internet di Afrika itu kurang stabil. Yang kelima itu ada negosiasi dan etika bisnis. Gaya negosiasi dan etika antar negara pasti sangat berbeda. Ada yang suka langsung, ada yang mau bangun hubungan dulu. Kalau nggak cocok, suasananya itu bisa jadi tegang. Contohnya itu gaya to the point orang Amerika itu dianggap agresif oleh Jepang yang lebih sopan dan pelan. Selanjutnya ada strategi komunikasi bisnis global. Yang pertama itu ada strategi sentralisasi dan produksi. Semua keputusan dipegang kantor pusat dan diterapkan sama di semua negara. Tujuannya itu biar citra merek tetap konsisten. Contohnya itu Apple yang konsep produk dan iklannya itu hampir sama di seluruh dunia. Yang kedua itu ada strategi desentralisasi dan produksi lokal. Perusahaan menyesuaikan pesan promosi dengan budaya tiap negara lewat konsultan atau tim lokal. Jadi, iklannya itu lebih cocok sama kebiasaan masyarakat setempatnya. Contohnya itu Unilever yang bikin iklan berbeda di tiap negara. Yang ketiga itu ada strategi produk sentra dan lokal. Produk tetap punya ciri khas global, tetapi beberapa elemen disesuaikan dengan selera atau aturan lokal. Jadi, merek tetap dikenal, tapi tetap relevan untuk pasar tersebut. Contohnya itu seperti McDonald tetap membawa identitas global tapi menambah menu nasi dan ayam goreng di Indonesia. Yang keempat, ada adaptasi komunitas lintas budaya. Perusahaan menyesuaikan gaya komunikasinya, baik cara ngomong maupun bahasa tubuh, supaya sesuai dengan budaya mitra bisnis dari negara yang lain. Ini sangat membantu menghindari kesalahpahaman dan bikin kerjasama jadi lancar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait contoh kasus komunikasi bisnis internasional yang contoh kasusnya diambil dari kasus PT AirAsia Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perusahaan. PT AirAsia merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah yang lahir dari kerjasama antara AirAsia Bernat Malaysia dan mitra lokal Indonesia. Perusahaan ini berawal dari maskapai Air yang kemudian bergabung dengan jaringan AirAsia Group dan berkembang menjadi bagian dari maskapai regional dan internasional di Asia. Sebagai bagian dari AirAsia Group Indonesia, AirAsia mengusung visi Now Everyone Can Fly, yaitu menyediakan layanan penerbangan yang terjangkau bagi masyarakat luas dengan jaringan tersebar yang
ada di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. AirAsia sangat bergantung pada komunikasi bisnis internasional yang efektif dan kemampuan beradaptasinya dengan perbedaan budaya dan menjalankan operasionalnya dengan baik. Yang kedua, ada permasalahan komunikasi internasional. Dalam praktiknya ini, AirAsia menghadapi berbagai tantangan komunikasi lintas negara. Nah, tantangan yang pertama apa sih? Tantangan yang pertama yaitu perbedaan budaya pelayanan antar staf di berbagai negara. Setiap negara pastinya memiliki gaya komunikasi dan norma pelayanan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pengalaman pelanggan, terutama dalam situasi sensitif seperti keterlambatan penerbangan atau perubahan jadwal. Nah, tantangan yang kedua muncul dalam bentuk krisis global, yaitu pada tragedi jatuhnya pesawat AirAsia Indonesia KZ8501. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian dunia secara internasional dan menuntut perusahaan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan empatik kepada berbagai pihak seperti media global, regulator, dan penerbangan internasional, serta keluarga korban dari berbagai negara. Nah, selain itu juga AirAsia juga menghadapi keterbatasan koordinasi antar negara dalam menyampaikan pesan resmi karena banyaknya pihak yang terlibat membuat risiko penyampaian informasi menjadi tinggi, sehingga perusahaan harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat memperburuk citra reputasi perusahaan secara nasional maupun global. Nah, yang ketiga yaitu ada identifikasi masalah. Dari kasus tersebut terdapat beberapa masalah utama komunikasi bisnis internasional nih. Yang pertama, adanya hambatan bahasa dan perbedaan media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi internasional. Yang kedua, ada koordinasi pesan antara perusahaan, pemerintah, dan regulator yang menjadi kompleks karena melibatkan banyak lembaga lintas negara. Yang ketiga, ada tekanan dari media global dan media sosial menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi dengan cepat tanpa mengorbankan akurasi. Yang keempat, ada reputasi merek AirAsia yang sudah mendunia ini tuh ikut terdampak, sehingga persepsi publik internasional harus dikelola dengan sangat hati-hati. Nah, yang terakhir ada perbedaan latar budaya keluarga korban yang menuntut pendekatan komunikasi yang lebih sensitif dan manusiawi. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, pastinya ada solusi dan cara penyelesaiannya. Dari kasus PT AirAsia Indonesia, terdapat solusi dan cara penyelesaiannya, yaitu AirAsia menerapkan strategi komunikasi krisis yang menekankan transparansi, empati, dan konsistensi pesan. Pimpinan perusahaan harus mengambil peran langsung dalam komunikasi publik, baik dari media sosial ataupun bertemu langsung dengan keluarga korban. AirAsia juga menyediakan pusat informasi, layanan hotline, serta pembaruan resmi secara berkala guna memastikan publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Selain itu juga, perusahaan AirAsia harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan regulator internasional agar pesan yang disampaikan tidak saling bertentangan. Nah, untuk jangka panjangnya, AirAsia harus meningkatkan standar komunikasi lintas budaya, memperbaiki sistem keselamatan, serta mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan tersebut kepada publik maupun publik internasional. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis internasional yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan global. Nah, dari studi kasus komunikasi bisnis internasional yang diambil dari contoh kasus PT AirAsia Indonesia, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis internasional ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan multinasional. Kemampuan mengelola perbedaan budaya, tekanan media global, serta komunikasi krisis secara efektif menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan global. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.